Kita mengangkat pujian saudara bersamaan dengan tema khotbah saya. Inilah pujiannya yang telah mengubah beberapa pembukaan yang lalu, saudara. Dan saat ini juga saya akan nyanyikan di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan seluruh audiens maupun seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun nanti berada. Judulnya adalah mengalirkan kasih Tuhan. Aku mau katakan kepada dunia, haleluya.
apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Paulus, supaya saudara-saudara pun mengerti dan tahu untuk bisa menjadi teladan juga seperti itu. Rencanakan, inginkan, dan kehendaki supaya dalam setiap panggilan saudara-saudara juga Tuhan melakukannya. Karena betapa hebat keberhasilan daripada Rasul Paulus. Kusampaikan kepada saudara-saudara, yang pertama adalah perlu kita melihat, aku beritakan pelayanan Yesus. Dalam konsep apa yang sedang kita baca ini saudara-saudara, supaya kita tahu pelayanan yang ada pada Yesus Kristus diberitakan. Jadi bukan sekedar untuk memberitahu Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa, tetapi nyatakan pelayanannya. Dan apa konteks, apa yang disebut dengan prioritas, dan apa yang disebut dengan ketegasan untuk disampaikan kebenaran kepada dunia. Satu hal saya mau beritahu kepada saudara-saudara yang sangat penting ini. Dia menemui pemimpin agama, namanya Nikodemus. Nikodemus, kata firman itu, kata Yesus sendiri, engkau tidak akan bisa melihat dunia, engkau tidak akan bisa untuk melihat sorga kalau engkau sendiri tidak dilahirkan kembali. Shalom saudara, shalom. Aku akan katakan kepada saudara-saudara betapa pentingnya ini lahir baru. Lahir baru yang dimaksud adalah hidup di dalam roh. Sementara roh hidup di dalam saudara-saudara di tengah panggilannya adalah harus menerima penyucian di dalam air, yaitu baptisan air. Kukatakan kepada saudara-saudara seperti ini. Menjawabnya katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus juga memberitakan keselamatan itu untuk supaya setiap orang masuk dalam kerajaan Allah. Ada satu kebiasaan di dalam agama, shalom saudara-saudara, menjadi rutinitas kehidupan di dalam beragama itu adalah keinginan daging, membangun daging, dan bagaimana supaya sedap-sedap didengar oleh daging. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, pelayanan Yesus tidak. Yesus sendiri berkata, pikul lakum yang kupasang kepadamu, belajarlah kepadaku, sebab aku akan membuat keringanan sentosa bagimu. Jikalau saudara-saudara mengerjakan pekerjaan itu, apa pekerjaan itu? Adalah berat. Jadi tidak berat, maksudnya saudara-saudara tidak ringan menurut daging, tapi berat. Yang harus dipikul ialah bagaimana kita hidup di dalam hidup yang baik, untuk tidak bisa disamakan seperti orang dunia. Shalom. Untuk bisa juga tidak sama seperti mereka yang hanya kebutuhannya yang secara klimaks adalah hanya cari uang, menunjukkan kekayaan kebolehan, untuk menyatakan kepada tetangga, kepada saudara yang lain, kami sekarang hebat, kami sangat diberkati. Ya puji Tuhan saudara-saudara. Tetapi ada yang terhebat yang diinginkan oleh Tuhan dari saudara sekalian dalam kehebatan itu ialah bagaimana saudara-saudara sebenarnya hidup untuk melayani itu. Katakan amin saudara. Shalom. Diajarkan kepada saudara-saudara. Pelayanan itu adalah pikul lakum, salibkan dirimu untuk tidak meninggikan diri dalam kesombongan, dalam keadaan, melainkan adalah merendahkan diri menjadi seorang pelayan seperti Yesus Kristus. Apakah yang akan dikatakan kepada saudara-saudara tentang pelayanan Yesus Kristus? Dia punya kerinduan untuk semua orang diselamatkan. Dia punya hati untuk menyatakan kepada orang-orang yang memimpin di dalam Taurat itu sendiri bahwa sesungguhnya pekerjaan daging tetap adalah lahir dari daging dan bisa saja berseteru dengan Allah. Tetapi taatnya Yesus Kristus, yang saya harus beritahu kepada saudara-saudara bagaimana dia untuk menerima
firman dalam segala kebenarannya, dilakukannya serta untuk menerima Roh Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita sekalian betapa pentingnya Roh Tuhan. Kalau saudara-saudara baik bersekutu pelayanan dari Tuhan, ini yang akan dikatakan kepada saudara-saudara. Roh Tuhan bekerja dengan sama dan nyata dengan saudara depan itu. Sebab itu aku katakan hari ini saudara-saudara, bahwa aku juga akan berkata kepada saudara-saudara tentang bagaimana lahir baru dan hidup salib dan pelayanan Yesus yang adalah dia sanggup untuk melayani walaupun dia tidak memperhitungkan segala sesuatu ada di dalam kedagingan. Dengan kata lain, dia abaikan semua kebutuhan di tengah kehidupan secara dalam datang untuk melayani Tuhan. Guna apa? Sebenarnya saya harus beritahu kepada saudara-saudara dengan jelas bahwa dia melakukan kehendak Bapanya dan ada di dalam pimpinan Roh. Amin, saudara-saudara. Ada di dalam pimpinan Roh. Kalau orang tidak berdaulat Roh untuk memimpinnya, maka kedagingannya tinggi, saudara-saudara. Itu yang terjadi dalam satu fakta dalam dunia ini. Untuk sampaikan kepada saudara-saudara bahwa Yesus sendiri pun dibaptis. Saya perhitungkan kepada saudara-saudara firman itu berkata begini: sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi saudara-saudara, Roh Tuhan ada pada Yesus Kristus yang dinyatakannya, sehingga kita dapat melihat pelayanannya luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Lebih meriah lagi, mari kita berikan tepuk tangan. Saya berdoa bagi saudara-saudara supaya dipenuhi dengan Roh Tuhan. Apalah arti sebuah kehidupan kalau tanpa Roh Tuhan di tengah panggilan? Saya sering berkata kepada orang yang selalu berjanji di tengah pekerjaan Tuhan, selalu waktu berjalan terus bro. Banyak orang punya prinsip begini: tunggulah dulu aku kaya, tunggulah selesai anak, atau tunggulah aku mendapatkan harta sedikit, rumahku, dan segala sesuatu yang untuk dilengkapi dengan dia. Saya mau katakan saudara-saudara, hal itu adalah menggambarkan saudara-saudara sama seperti orang dunia. Tapi anak-anak Allah sudah konsekuen dengan firman-Nya yang berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Satu ketentuan ini saudara-saudara, perhatikan di baik-baik. Sehingga masa generasi, perlu ini disampaikan kepada saudara-saudara, masa di tengah panggilanmu hidup baru oleh Roh Tuhan di dalam engkau, lakukan semua kebenaran firman itu. Jika saudara-saudara bekerja, tak pernah kau pikirkan persekutuan untuk Tuhan. Shalom. Awal ini Tuhan mau coba. Shalom saudara. Hidupmu, aku beritahu saudara-saudara, bukan hidup di dalam Tuhan, dalam diri untuk saudara melakukan perkara besar ke depan. Ingat firman Tuhan yang berkata, siapa setia dalam perkara kecil, dipercayakan perkara yang besar. Yang aku akan katakan kepada saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, jangankan dengan apa yang ada padanya, nyawanya sendiri yang persembahkan kepada Bapa. Bapa wasit dari semua hal apa yang kita kerjakan di bumi ini, Dia memberi dan memberkati. Dengan baik-baik. Yang kedua saya sampaikan segera kepada saudara-saudara, beritahukanlah
Tetapi ada hal yang merindukan adalah engkau sendiri dapat bersaksi kepada banyak orang bahwa sesungguhnya aku telah melihat dia Yesus. Aku telah tahu Tuhan naik ke surga. Dan aku punya pengalaman seperti nyanyian itu adalah saudara harus bisa memiliki pengajaran. Waktunya sekarang untuk memperlihatkan persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara dipanggil sebagai hamba ketika Tuhan menentukan adalah hendaklah menjadi saksi. Supaya jangan sebutir pun, jangan sehelai pun sesuatu yang kau abaikan atau yang kau tinggalkan demi mengikut Yesus Kristus sempurna. Sudah waktunya diajarkan kepada saudara-saudara. Saya sampaikan firman Tuhan untuk saudara bisa memberitahukan, karena seluruh kebenaran firman ternyata jikalau kita simak saudara-saudara adalah menguatkan bahwa Yesus naik ke surga. Katakan amin. Firman itu berkata begini, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, ada hal peristiwa yang kita bisa menyadarkan kita dan menyadarkan dunia. Katakan amin. Bahwa kita tidak melongo, tidak apatis, tidak berdiam. Murid-murid sendiri, saudara-saudara, ditegur oleh malaikat dari surga. Mengapa kamu melihat ke atas dan terdiam? Hal yang seperti ini, saudara-saudara, saya melihat dengan turun mata dalam jemaat terjadi yang seperti itu. Semua kehidupannya adalah terpelong hingga saudara hari-hari itu banyak meninggalkan Yesus Kristus. 52 minggu dalam 1 tahun, tidak ada 40% mungkin yang membutuhkan dan kehidupan yang untuk menghadap tata Allah. Sementara di dalam 60 persentasenya keharusannya adalah persekutuan itu mengembang. Hal-hal apa yang akan datang ke depan dia tahu, karena dia bersama dengan Roh Kudus. Hal-hal apa yang akan dia berjalan ke depan dia tahu. Hal-hal apa sebenarnya pewahyuan dan hikmat untuk mengajar semua dari setiap kehidupannya dia dapatkan. Aku punya kesaksian kepada saudara-saudara bagaimana pewahyuan tentang pemberitaan Injil ini kepada Tuhan saya dapatkan adalah bagaimana Tuhan berbicara dan membuat saya lebih daripada apa yang didikan untuk menjadi sempurna, menyatakan, merasakan, mendapatkan. Lagi lebih tepuk tangan. Shalom, saudara belajar. Shalom, shalom. Jangan terpelong. Mungkin kata nyanyian seperti nyanyiannya Raja Daud yang berkata bahwa dia terkesima. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Dengar, aku sedang menyatakan kepada saudara-saudara, dia terkesima.
kita lakuin? Sehingga pertanyaannya adalah meragukan dia sebagai hamba Allah. Hari ini ku sampaikan kepada saudara-saudara, jikalau Yesus naik ke surga, engkau adalah sudah menjadi saksi dengan panggilan itu sampai ke hari ini. Maka berkata-katalah dengan roh Tuhan, katakan amin. Shalom. Berkata-katalah tentang kebenaran, bahwa roh Tuhan yang ada padamu akan memunculkan buah perkataanmu dari kebenaran demi kebenaran, bukan mundur dan bukan menjadi kewalahan atau terkesima dan terbodoh seperti orang dunia. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat yang ada di Roma, hendaklah kamu berbudi pekerti, memiliki pengertian, dan jangan sama seperti orang dunia. Shalom saudara-saudara. Mari kita tangkap ini saudara-saudara. Dulu orang Pantekosta selalu berkata begini, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia tentu binasa, hanya mengingatkan sebenarnya supaya kehidupan kita bukan untuk dunia, tetapi untuk Kristus Yesus yang telah naik ke surga menyediakan tempat mencurahkan Roh Kudus kepada saudara-saudara dan membangkitkan hidupmu. Hari ini sebenarnya sudah waktunya untuk menjadi kesaksian. Amin saudara. Amin, amin, amin. Berbincang tentang firman Allah, melayani orang di tengah keselamatan itu, sampai semua orang pun tahu bahwa engkau adalah dipanggil oleh Tuhan di tengah pelayanan. Ketiga, saya menyampaikan kepada saudara, Yesus Kristus harus ditinggikan. Saudara tahu, shalom saudara-saudara, itulah kerinduan firman Allah, serta mengajak saudara-saudara supaya beribadah. Kata firman itu adalah, janganlah kamu meninggalkan ibadah. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya ketentuannya begini saudara-saudara, Yesus ditinggikan, bukan di bawah dia. Amin saudara-saudara. Shalom. Yesus harus ditinggikan dengan pujian kita, dengan pengorbanan kita waktu-waktu. Katakan amin saudara. Shalom. Saya harus menjadi wasit bagi saudara-saudara. Mana waktumu tentu? 7 kali 24 jam dalam satu minggu. Di mana waktu saudara? Saya kalau wasit ini saudara-saudara, seperti Ibu RD itu saudara-saudara mengabsen anak murid. Koleha hadir, Bartolomeus hadir, Siti Nuriani hadir, diconteng saudara-saudara. Albertus gak hadir, dibikin 0 saudara-saudara. Saya masih berbicara tentang wasit saudara-saudara. Dari surga juga firman itu berkata, mata Allah menjelajah ke seluruh bumi melihat orang yang sungguh-sungguh akan dia. Shalom saudara. Shalom. Supaya dengan demikian saudara-saudara, sekarang saja ada mata Allah menjelajah ke seluruh bumi. Hingga hanya 2 hari kebaktian untuk kita dalam setiap minggu saudara-saudara yang mengecewakan Kristus. Amin saudara-saudara. Sampai dia akan berkata begini, sudah 70 tahun kau, sudah 60 tahun kau, sudah 40 tahun kau sudah dewasa. Mana hari-hari ini? Mungkin kau akan berkata secara jujur polos, tapi bodoh. Kerja Tuhan. Shalom. Kerja sampai malam. Shalom. Shalom. Jualan aku Tuhan. Shalom. Sesungguhnya saya memberitahu berbicara dari Allah.
Engkau berlindung di tengah kemalasan. Bukankah kita ini independen, berwibawa, punya kuasa? Katakan kepada mereka yang menghambat itu, diamkah? Amin, saudara-saudara. Shalom. Kan diberi kuasa kepada saudara-saudara. Harapkan memakan data di tengah persekutuan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Yohanes 12 ayat 34, segera saya bacakan begini, saudara-saudara. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu dengan baik-baik? Saya harus katakan ini kepada saudara-saudara. Kalau kehidupan kita sama seperti orang dunia, hanya beragama, shalom saudara, beragama, maka engkau tidak berkenan kepada Kristus Yesus. Sebab yang engkau tunjukkan adalah meluruskan jubahmu, pakaian, dan keberadaanmu di dalam cermin itu. Yang aku akan katakan kepada saudara-saudara hari ini ketegasan dari surga adalah bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan Mesias. Amin, saudara-saudara. Artinya menyelamatkanmu supaya engkau hidup baru, melayani Tuhan adanya, dan saatnya Tuhan sudah memberikan kuasa kepadamu, alirkanlah. Amin, saudara-saudara. Amin. Minimalnya waktu saudara-saudara dimuridkan itu ditanggung bagi orang lain. Saudara-saudara dilahirkan kembali, ditahukan kepada orang lain. Karena kalau saudara-saudara tidak setia dalam perkara kecil, memang perkara besar tidak bisa terjadi. Hari ini saudara-saudara, ini problem dunia. Masih meragukan tentang Yesus Kristus. Alkitab ini ratusan atau ribuan tahun yang lalu tidak mau untuk meninggikan Yesus Kristus. Engkau berkata untuk meninggikan engkau. Siapakah engkau? Siapa Mesias? Padahal beberapa bulan yang lalu perkataan mereka sudah mengatakan, oh benar-benar dia Mesias. Kami telah menyaksikan. Dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, perbuatan daging memang harus disalibkan. Karena itu, supaya kita bisa untuk meluruskan, memberitahukan saudara-saudara, Yesus Kristus yang harus ditinggikan oleh orang lain, mulai dari diri sendiri. Amin, saudara. Amin, 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 amin. Nah, kejelasannya begini, saudara-saudara. Saya mau beritahu kepada kita sekalian, sedangkan Allah sendiri, Allah, saudara, yang bekerja di dalam Yesus Kristus untuk keselamatan bagi dunia, Allah itu sendiri meninggikan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama Allah yang boleh maju ke depan. Begini firman Tuhan, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Inilah yang saya harus beberkan kepada saudara-saudara. Allah sendiri meninggikan Yesus Kristus dan membuat dunia ini bertekuk lutut kepada Dia. Shalom saudara-saudara. Saya harus dengar Yesus Kristus menggenapkan apa perkataan firman ini untuk bersama dengan saudara. Saudara sadar? Shalom saudara. Shalom. Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Saya sedang berbicara kepada saudara-saudara, bagaimana kita meninggikan Yesus.
Saya punya konsep dua hal. Saudara serak dan tangkap ini, saudara-saudara. Bagaimana kita memberitakan Injil untuk memasukkan nama Yesus Kristus. Sekarang sedang kita bicarakan karena besok pagi saudara tidak tahu, karena di WA itu saudara malas. Mungkin saudara-saudara mandi malam malas, mandi sore malas. Sepertinya begitu saudara-saudara. Di WA itu saya bisa katakan tadi kepada seorang gadis pelayan, tahu nggak bahwa besok pagi kita nggak pernah baca. Oh, nggak pernah baca pendeta kan? Shalom, shalom. WA itu telah dibuat. Saudara jangan sama seperti siapa namanya sudah putar ini, Boas sudah. Dia nggak mau tahu tentang WA. Tapi saudara saya tekankan, tahu bergunakan masa-masa. Karena lewat web, YouTube, lewat internet, semuanya sedang mencapai dunia dalam komunikasi yang sama. Shalom saudara. Shalom. Aku segera untuk menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa besok pagi kita akan membagikan apa yang sedang kita tunggu, saudara-saudara. Apakah itu? Mengalirkan kas. Karena hanya dua hal. Sambil kita untuk memberitakan Injil dan membagi kepada mereka apa yang sedang kita siapkan lewat sahabat misi, saudara-saudara. Saya yang memimpin bersama dengan gereja atau jemaat. Yang kedua, bahwa saya juga membangun semangat pujian pengagungan bagi Allah yang terbaik, yaitu meninggikan Yesus Kristus. Supaya saudara-saudara tahu, kabarkanlah kepada yang lain. Amin, saudara. Amin. Ketika kita berkata, Tuhan penuhi bangku-bangku, Tuhan penuhi bangku-bangku, Tuhan 300 jiwa. Shalom, saudara-saudara. Bagaimanapun itu harus dibenahi, tetapi bekerja sama dengan saudara. Kalau saudara-saudara hanya bersiul-siul dan merobok, habislah. Karena robok itu adalah putus hubungan dengan Allah SWT. Amin, saudara. Amin. Dengarlah baik-baik, sehingga sekarang pengagungan bagi Allah, Tuhan sendiri mendengarkan doamu untuk melengkapi prasarana. Sekarang aku sedang berdoa, Tuhan, bagaimana untuk menarik jiwa-jiwa. Ternyata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 berkata begini, tinggikanlah nama Yesus Kristus. Barang siapa meninggikan Dia dan Yesus, maka ia akan menarik semua orang datang kepada Allah. Maka waktunya bagi kita adalah praise and worship. Amin, saudara. Pujian dan penyembahan kita bangun di tempat ini. Jangan sayang ini, saudara-saudara, apa yang sedang dibenahi oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Karena hujan saja pun sudah terus bangga mengatakan begini, hujan saja. Shalom, saudara-saudara. Yang hari ini ke depan adalah saudara nampak menjadi benar. Karena waktunya bagi kita adalah mewariskan semua pemberian Allah dari kasih karunia, dari karunia Roh, dari kuasa yang ada padamu. Pemberian Allah perkara yang besar akan dialirkan supaya kepada mukul dialirkan oleh Allah dengan sempurna, bahkan lebih besar dan melimpah. Itulah kekayaan yang aku beritahukan kepada saudara-saudara supaya kita semua menjadi hamba, bisa untuk menghadirkannya kepada dunia. Engkau adalah hamba Allah. Amin. Firman-Nya, mari kita bangkit semua berdiri. Kita sampaikan